Motivasinya itu dari siklus ke siklus, Mas. Selalu belajar. Setiap siklus itu punya cerita dan kesusahan masing-masing. Jadinya apalagi istilahnya kita juga masih tetap jalan, lihat pasar udang juga masih stabil. Jadinya kita untuk memotivasi diri sendiri itu lebih tinggi begitu. Perkenalkan, nama saya Govinda Ginting. Saya di sini sebagai manajer Optimus The Shrimp yang menghandle semua kegiatan tambak dan yang lain-lain seperti itu. Kita khusus tambak udang ya. Kita tambak udang khususnya budidaya udang faname begitu. Awalnya di sini karena sebenarnya ada lahan sih Mas gitu. Cuman saya basicnya memang bukan dari perikanan, cuman karena udah ada usaha gitu nyoba gitu, berarti bener-bener dari nol. Dari saya itu tidak tahu udang itu atau pakan dan yang lain itu masih nol begitu. Faname sebenarnya kan semakin zaman semakin kesini itu memang di mana-mana itu memang udah beralih ke faname sih. Kalau dulunya itu kan ke udang tiger gitu atau udang windu. Ya jadinya kita ya karena memang musimnya faname dengan zaman sekarang juga faname di mana-mana ya kita memilih faname juga begitu Mas. Wah prosesnya sebenarnya mulai dari persiapan air itu panjang lah Mas. Jadinya itu semua ada urutan-urutannya, mulai dari persterilisasi air, setelah itu nanti dari cara-cara kasih probiotik, obat-obatan dan yang lain gitu. Itu biasanya itu menghabiskan waktu itu 2 minggu baru kita tebar benur atau bibit udang begitu. Kalau sumber kita sih dari ada salah satu kita buat dari tandon istilahnya gitu ya. Istilahnya itu kita bersumber dari sana. Habis itu pengisian air pun begitu itu baru sterilisasi menggunakan ada yang kimiawi, ada yang obat-obatan, probiotik dan lain-lain begitu. Ya tentunya pastinya yang dari obat-obatan yang terdaftar di KKP gitu. Manajemen pakan kita biasanya sih kalau kita pesen pakan terus kebetulan di tempat kita di Optimus The Shrimp sendiri itu kita fermentasi. Jadinya fermentasi pakan itu kita campurkan probiotik yang lain dan istilahnya yang vitamin-vitamin gitu. Nah, habis itu kita peram 1 kali 24 jam. Jadinya kita harus mempersiapkan kalau untuk fermentasi untuk besok gitu sekarang fermentasi baru besoknya langsung dikasih ke tambak yang sudah budidaya gitu. Dan sebenarnya untuk penambahan probiotik itu sebenarnya gitu itu untuk menambah imun udang aja begitu. Karena setiap teknisi atau setiap pengelola itu mungkin cara budidayanya berbeda-beda. Kalau kita itu di SOP kita sebenarnya kita di tambak itu tuh menentukan kepadatan. Kalau kita di kepadatan di angka 200 meter, 200 ekor per meter gitu. Pasti kincir ya, kincir itu berpengaruh besar karena kan untuk aerasi di air sama sentral untuk kotoran gitu. Makanya itu kalau kincir itu harus hidup itu 24 jam. Dan begitu juga dengan pendukung-pendukung yang lain seperti pompa. Pompa itu gunanya nanti untuk pengurangan atau penambahan air dan untuk menyipon. Sipon itu tuh yang disebut itu untuk menyedot kotoran di dasar karena kan dari kincir itu juga sebenarnya untuk menyentralkan kotoran sebenarnya. Nah, itu rutinnya harus kita sipon. Kita ambil itu kan sudah menjadi kotoran dan amonia atau disebut lumpur begitu. Harus searah dan istilahnya itu tidak ada yang titik mati gitu, harus ada gelombangnya dan atau arus begitu. Karena kan di tengah tambak itu atau kita yang sebut sentral itu tuh memang ada baknya. Baknya itu khususnya untuk menampung kotoran dari udangnya sendiri atau pakan yang gak habis. Nah, jadi nanti diputar sama kincir itu untuk sentral. Nah, itu nanti rutinnya kita mengeluarkan per 3 hari sekali atau 2 hari sekali begitu. Karena kan di dalam air itu juga nanti ada multingan atau cangkang udang yang dia ganti kulit. Nanti jadinya itu di tengah itu di sentral itu ada bak gitu sedemikian rupa nanti situ tertampung semuanya. Baru kita sedot begitu.
Pencegahan penyakit itu sebenarnya kita kontrol di air aja Mas. Selagi airnya masih baik itu ya udang bakalan nyaman. Atau nanti kadang di cuaca ekstrim begitu itu nanti bakalan ya kita harus punya effort yang lebih tinggi lagi. Contohnya untuk penebaran fermentasi atau mineral atau probiotik. Nah, tergantung nanti cuacanya seperti apa. Ya lihat dari pakannya aja, lihat dari pakannya. Kalau istilahnya dari cara makannya aja kenceng gitu, terus tidak ada yang ngambang, ya itu pastinya udang juga bakalan sehat. Kalau sekarang di siklus ini kita punya ada 7 peta. Nah, terdiri mulai dari ukuran 500 per meter sampai 2600. Dalam setahun itu tuh kita tabur bisanya cuma 2 kali karena kan kita kan persiapan juga memakan waktu yang banyak, jadinya itu bisanya cuma 2 kali. Kalau kita berbicara setelah panen itu biasanya kalau gercap ya, kalau lebih cepatnya itu ya mungkin minimal itu 1,5 bulan, paling lama bisa 3 bulan karena kita pun persiapan itu ya tergantung cuaca, rob, hujan dan yang lain-lain. Pasti itu bakalan yang menghambat proses pengerjaan. Contohnya seperti rob tinggi. Kebetulan di bulan Mei ini sama bulan Juni juga sebenarnya udah puncak-puncaknya rob begitu. Cuman kendalanya di kita apa? Ya kalau air luar itu terlalu tinggi dan kita mengosongkan tambak, sebenarnya kita tidak berani karena takut tambaknya, benteng tambak itu jebol begitu. Jadinya harus menunggu lagi. Jadinya sebenarnya sih yang membuat waktu itu terbuang sih dari kita sama cuaca begitu. Stop scrolling. Buat kamu yang lagi cari souvenir jam custom, kami produsen jam dinding terlengkap langsung dari pabrik. Proses pengerjaan cepat, gratis pembuatan desain dan sampel. Merekomendasikan untuk souvenir instansi, media promosi, usaha catering, perusahaan, komunitas, atau acara tertentu. Kita siap kirim ke seluruh wilayah Indonesia. Sudah lebih dari 500.000 jam dinding diproduksi. Kesempatan emas bisa custom jam dinding dengan harga pabrik. Yuk, buruan order dan hubungi nomor admin kami sekarang juga ya. Kalau itu sih kita biasanya melakukan panen pertama itu atau disebut parsial ya. Parsial itu tuh kita biasanya tuh dari sudah hari ke-60, 2 bulan lebih tepatnya, atau 65 begitu itu kita melakukan parsial. Parsial itu artinya itu kita mengurangi populasi, panen sedikit gitu untuk mengurangi populasi udang. Habis itu dilanjutkan lagi. Biasanya kita dalam satu siklus itu kita melakukan parsial 3-4 kali. Baru nanti panen totalnya itu yang terakhir kita kosongkan semua begitu. Tapi tergantung dari kondisi udangnya juga. Kalau semisal udangnya masih kecil, bandel gitu, itu biasanya kita ya menahan karena patokan kita parsial itu sih dari ukuran begitu. Dari ukurannya kita minimal itu ukuran ya size 110 sampai 100 biasanya kita melakukan parsial. Itu kan caranya sampling, diambil tuh beberapa udang gitu ditimbang, baru istilahnya kita hitung, baru dibagi menjadi kilonya gitu. Nanti ketemu size-nya size 100 atau 110 itu biasanya udah siap parsial. Kalau parsial itu kita jala ya, itu memang di mana-mana memang basic itu menggunakan jala. Tapi ada juga yang cara lain itu menggunakan, kalau orang sini bilangnya bubu naga gitu. Tapi itu bubu naga itu tinggal dicemplungkan beberapa menit, beberapa jam itu langsung diangkat. Tapi kalau kita di sini menggunakan jala kalau untuk parsial sendiri. Kalau untuk panen raya itu biasanya kita menggunakan jaring. Nah, jaring gitu baru kita kurangin airnya, tapi biasanya nggak sampai habis airnya, palingnya sekitar separuh gitu agar orang yang manen itu tuh tidak, minimal ya tidak tenggelam lah gitu, karena kan ditambah itu sendiri maksimal itu sampai 2 meter. Jadinya kita kurangin dulu airnya sekitar setengahnya, baru kita menggunakan media jaring. Kalau pemasaran sih kita kan udah banyak channel sebenarnya, jadinya kita tinggal menentukan waktu panen atau parsialnya, baru kita hubungi supplier atau istilahnya ya bakulnya gitu. Nanti dia janjian, setelah janjian ya biasanya ya mereka datang, mereka membawa alat-alat dan tim sortir. Kalau dari kita sendiri sih menyediakan tim panen atau tim parsial begitu.
pastinya berkualitas yang baik karena kan kita tes lab dan tes PCR juga, dan kita memang hasil panen kita juga larinya ke pabrik begitu. Di encer paling ya dari skala kecil sih, atau mungkin sisaan after panen gitu. Biasanya kalau kita pengosongan tambak pencucian begitu ada udang masih sisaan, biasanya kita encer, atau bersamaan juga kita paling ya istilahnya ada yang bakul-bakul sekitar gitu, palingnya datang ya ngambil berapa gitu ya, jatah-jatah gitu. Yang disortir itu sebenarnya dari kebutuhan dari pabrik sendiri. Misal contoh udangnya molting atau ganti kulit. Nah, jadi kulit itu kan belum sempat mengeras atau masih lembek, itu biasanya itu tidak masuk dalam kriteria dari pabriknya. Itu biasanya ada harga tersendiri kalau istilahnya mau dijual kembali begitu. Jadinya itu pilihannya cuma itu doang yang disortir. Tantangannya itu di setiap siklus itu kan misal kita berjalan bareng dari awal itu 7 kolam misal begitu. Nah, belum tentu juga nanti 7 kolam itu sampai finish itu tuh bareng. Nah, cuman untungnya itu di siklus ini kita memang dengan anggapannya baik dan profit. Nah, kalau istilahnya kita ambil dari data yang siklus ini, kita cukup baik ya. Jadinya ya kalau misalnya pengeluaran, profit dan yang lain-lain itu jadinya dapat 50%. Nominalkan itu sekitar 2 M Mas, 2 miliar. Karena kan di akhir juga sebenarnya panen itu tuh nggak bareng, ada yang udah kena penyakit duluan gitu, jadinya harus dipanen, belum lagi nanti yang udang mati itu yang tidak bisa kejual. Nah, jadinya itu mempengaruhi, jadinya menurunnya itu pendapatan gitu. Hujan dan kemarau, itu punya nanti punya PR masing-masing. Paling ya sebagai dasarnya itu kemarau sama musim hujan itu yang membedakan itu dari salinitas, tingkat keasinan begitu. Kalau misalnya musim hujan itu biasanya kualitas air itu lebih rendah. Rendah itu dalam salinitas atau kadar garamnya. Nah itu yang sebenarnya menggunakan ya entah itu nanti dari fermentasi atau mineral, kita harus mencukupi itu gitu. Dan begitu juga sebaliknya, kalau misalnya musim kemarau atau atau musim panas itu biasanya kadar garam itu terlalu tinggi. Nah, terlalu tinggi itu biasanya itu kalau ditambah dari bakteri itu tuh susah aktifnya gitu, susah untuk hidup. Nah, jadinya kita harus menggunakan bakteri yang cukup baik atau fermentasi yang cukup baik, dan pastinya jumlahnya juga lebih banyak dibanding daripada musim hujan gitu. Karena kita kan untuk mempertahankan dari bakterinya, karena kebetulan di SOP kita itu kita menggunakan sistemnya dominannya bakteri begitu. Motivasinya itu dari siklus ke siklus Mas. Jadinya kita anggap contoh itu di mana saya gagalnya, nah palingnya di situ saya tertantang untuk memperbaiki gitu. Jadinya itu selalu belajar. Setiap siklus itu punya cerita dan kesusahan masing-masing. Jadinya apalagi istilahnya kita juga masih tetap jalan, lihat pasar udang juga masih stabil. Jadinya kita untuk memotivasi diri sendiri itu lebih tinggi begitu. Sebenarnya kita selain usaha kita juga ingin menggait yang orang-orang sekitar, terutama di Kampung Degayu, karena kita beralamat kan di Kampung Degayu ini untuk mempekerjakan dan memakai ya SDM-nya begitu. Karena kan terlihat juga di tambak-tambak yang sekitaran di Degayu ini juga udah banyak juga yang tutup. Karena dulunya itu kan memang di sini tambaknya tuh banyak. Ya kalau sekarang ini kita masih bisa berhitung menggunakan jari gitu. Saking karena ada yang tutup, ada yang sudah tidak lagi bisa meneruskan gitu. Ya pastinya karena kan makan udang itu sehat, ya jadinya apalagi selain zaman sekarang itu makanan sudah banyak jenis-jenisnya, ya ayo makan udang atau makan ikan gitu. Karena itu berprotein tinggi. Sebelum sukses itu perjalanan yang panjang. Nah, jadinya sebelum orang sukses itu tuh banyak kegagalan. Nah, jadikanlah kegagalan itu investasi untuk proses untuk bertumbuh begitu. Nah, jadinya
kita hanya melihat sukses itu baik, tapi kita harus juga lihat proses itu seperti apa gitu. Jadi sukses itu capaian kalau menurut saya. Apalagi kalau capaiannya itu sesuai dengan yang kita harapkan, itulah menurut saya sukses. Karena berubah itu juga belum tentu berubah kalau benar-benar sudah berubah. Nah, jadinya sukses itu adalah capaian. Saya Govinda Ginting, manajer Optimus The SRAM, pamit undur diri. Terima kasih. Gitu Mas.